Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'innya, dan mudah-mudahan kepada kita semua umatnya insyaallah diberikan syafaat min akhirat. Amin Allahumma amin. Tapi ikhwani fillah jazakumullah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Taib ya. Ikhwani fillah jazakum ya. Selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya. Ada yang enggak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, ikhwani fillah ya. Alhamdulillah sekarang kita masuk pembahasan yaitu materi birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ikhwani fillah ya, perintah berbakti kepada orang tua tentunya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, terkhusus dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan perintah Allah agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya perintah ya berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Kemudian juga banyak sekali kisah-kisah yang dimana berbakti kepada orang tua ini memiliki faedah yang banyak sekali. Bahkan salah satu tabi'in ya, meskipun dia hidup di zaman Rasulullah SAW ya, dia senantiasa mengurus atau merawat orang tuanya. Bahkan namanya terkenal di langit. Siapa dia? Uwais al-Qarni. Bahkan ya, Rasulullah mewasiatkan kepada Umar bin Khattab untuk minta doa kepada siapa? Uwais al-Qarni tersebut. Ini menandakan bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal atau amalan yang paling besar ya, penting juga ya. Kemudian ya, kemarin kita telah membahas beberapa materi ya, bahkan sekarang di penghujung pembahasan tentang materi birrul walidain ya, kita telah membahas kisah-kisah tentang berbakti kepada orang tua ya. Dan juga kita telah membahas bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa perkara yang bukan durhaka kepada orang tua. Jadi yang kita anggap ini tuh termasuk durhaka kepada orang tua, ternyata bukan. Nah, apa aja ya di sini ya, kita akan bahas kurang lebih 10 soal ya. Yang dimana anak yang tidak taat kepada kedua orang tua ketika diperintahkan maksiat disebut anak tidak durhaka. Jadi ketika orang tua kita memerintahkan kita kepada suatu hal yang tidak sesuai syariat, misalnya ya diperintahkan untuk mencuri, maka penolakan yang kita lakukan bukan merupakan kedurhakaan. Jadi boleh menolak, gitu kan ya. Dalam ya di soal nomor 2 dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu." Jadi, misalnya orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan upacara adat. Biasanya di Indonesia banyak ya, kayak adat-adat terkhusus di
di mana? Sukabumi. Apa Sukabumi biasanya? Di Nyerok Kidul misalnya harus ngasih apa? Makanan ke laut dan sebagainya. Maka kita selaku umat muslim, kita mengetahui itu merupakan penyelewengan terhadap akidah, maka kita bisa apa? Menolaknya dengan catatan apa? Menolaknya dengan cara yang baik. Jangan sampai kita mencaci, apaan ini kayak gitu, jangan. Tapi kita menolak dengan cara yang baik. Kita jelaskan ya, ini tidak sesuai dengan syariat dan lain sebagainya. Seperti itu. Mudah ya, insyaallah. Jadi bukan dengan cara yang kasar. Meskipun orang tua kita misalnya non muslim merintahkan kita untuk keluar dari agama Islam ya, maka kita tolak ya. Tapi tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, di soal nomor 5 dijelaskan di sini ya, Quran surat Luqman ayat 15 turun terkait dengan kisah sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, di mana pada saat itu ibunya ya, ibu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ya, meminta agar Sa'ad keluar dari agama Islam, kembali kepada ya apa? Agama nenek moyang mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad ya? Dia tidak mau. Padahal orang tuanya ya berkata bahwasanya kalau misalnya kamu nggak keluar dari agama Muhammad yaitu agama Islam, maka saya tidak akan makan gitu kan ya. Rasulullah bertanya, maksudnya Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah ya, kamu tetap berbuat baik kepada orang tuamu yaitu ibumu gitu kan ya. Tapi kamu jangan keluar dari agama Islam. Ini menandakan bahwasanya meskipun kita cinta kepada orang tua kita, ya, orang tua kita memerintahkan kita kepada suatu hal yang menyeleweng dengan ajaran Islam, maka kita tidak diperintahkan oleh Allah menaati ya. Dan ini bukan termasuk durhaka kepada orang tua ya. Kemudian selanjutnya ya, di bab 22 dijelaskan tentang beberapa perkara yang bukan durhaka kepada orang tua di bagian 2-nya ya. Tadi bagian 1, sekarang bagian 2. Selanjutnya, ketika seorang anak menjadi saksi atas tuduhan yang dijatuhkan kepada orang tuanya, maka wajib baginya untuk tetap jujur dalam bersaksi. Misalnya, kita tahu orang tua kita mencuri ayam tetangga. Tapi karena keluarga, karena bapak kita, karena ibu kita mengatakan, oh enggak. Misalnya, saya enggak lihat misalnya. Padahal antum lihat jelas, orang tua antum mencuri ayam tetangga. Bahkan antum sendiri pun makan ayamnya misalnya disembelih. Maka itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi meskipun orang tua kita bersalah ya, kita jangan bersaksi palsu ya. Jadi jangan antum mengatakan bahwasanya oh keluarga saya enggak melakukan itu, oh ayah saya enggak melakukan itu, padahal orang tua antum melakukan kejahatan. Jadi meskipun orang tua kita sekalipun ketika salah tetap salah. Bahkan ikhwan fillah yakum, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya ya, ketika anak yaitu Fatimah mencuri, maka aku akan motong tangannya. Itu menandakan bahwasanya yang namanya hukum, yang namanya suatu hal yang telah dijelaskan, ini salah tetap salah meskipun dia keturunan Rasulullah sekalipun, ya seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya ini bapak saya nggak mau bapak saya dipenjara, saya nggak mau bapak saya dituduh salah. Padahal antum sendiri melihat dia salah ya. Jadi ya, firman ini ya dalam Quran surat Al-Hajj ya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Terdapat dalam surat Al-Hajj. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi berhala-berhala dan juga dari perkataan-perkataan dusta meskipun itu adalah keluarga kita sendiri ya, seperti itu. Dan selanjutnya ya, kita akan masuk ke bab hukum mencium tangan dan kaki orang tua. Boleh nggak sih kita mencium tangan atau kaki orang tua kita? Boleh ya. Jadi nggak ada nggak ada larangan antara misalnya kita jangan cium katanya tuh, takutnya ruku sholat ya. Nanti di sini kita akan jelaskan ya. Nah, hukum mencium tangan kedua orang tua adalah dibolehkan. Jadi boleh misalnya kita nyium orang tua ya. Karena yang pertama tentunya kita menghormati orang tua kita yang lebih tua dan juga orang tua kita yang melahirkan kita. Bentuk penghormatan saja kepada orang tua, bukan bentuk
menyembah orang tua. Jadi nggak ada niatan kita untuk menyembah orang tua. Misalnya orang tua kita telah membesarkan kita, ya, kita sembah orang tua, jangan ya. Tapi konteks ini menjelaskan bahwasanya kita mencium tangan kedua orang tua karena jasa orang tua kita, karena orang tua kita juga merupakan ya, orang yang lebih tua daripada kita ya. Kemudian di sini ya ada pernyataan yang benar ya, yang dimana ada beberapa ulama menyarankan agar tidak mencium kaki orang tua. Jadi ada beberapa ulama yang menyarankan agar kita tidak mencium kaki orang tua kita. Terkhusus ya, bahkan itu diperbolehkan ketika orang tua kita berdiri, ya, orang tua kita berdiri misalnya, sedangkan kita di bawah kayak sujud, itu tidak diperbolehkan. Sama halnya bisa jadi kita sujud kepada orang tua kita, nggak boleh kita sujud kepada orang tua kita, karena kita hanya boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi dalam konteks Quran surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan kita tidak boleh menyekutukan Allah. Ya, kemudian berbakti kepada orang tua. Wah, jadi nggak boleh seperti itu. Kemudian juga ya, hendaknya mencium kaki tidak dalam keadaan seperti sujud. Kemudian Syekh Saleh mencontohkan, misalnya anak dan orang tuanya dalam keadaan sama-sama duduk. Jadi misalnya duduk semua, kita cium, itu boleh. Tapi kalau berdiri tidak diperbolehkan. Paham tuh? Kemudian ya, orang tua dan anak saling mengangkat derajat di akhirat. Jadi ya, orang tua yang soleh ya bisa mengangkat derajat anak cucunya nanti ketika di akhirat. Misalnya qadarullah orang tua kita tuh amalannya itu masya Allah, rajin ngajinya, rajin sholatnya, ya, ibadahnya, sedekahnya dan sebagainya. Kita nggak bisa misalnya, kita masih melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, tapi kita belum bisa seperti orang tua misalnya. Karena orang tua masya Allah dia itu memiliki harta yang banyak, sedangkan kita qadarullah misalnya tidak seperti orang tua kita. Maka ketika orang tua kita misalnya ya masuk surga dan kita dalam keadaan iman, tentunya ya dalam keadaan iman, gak mungkin misalnya kita Kristen itu misalnya orang tua kita Muslim, itu gak bisa orang tua kita mengangkat derajat kita di surga, gak bisa. Tapi kalau orang tua kita beriman, kemudian orang tua kita masuk ke dalam surga dan kita qadarullah misalnya ada sedikit kesalahan, kemudian Allah masukkan kita ke dalam neraka, naudzubillah ya, maka orang tua kita bisa mengangkat derajat kita. Pun sebaliknya, diri kita misalnya, anak alhamdulillah menjadi seorang penghafal Al-Quran, anak alhamdulillah misalnya hafiz Al-Quran 30 juz, maka kita bisa mengangkat derajat orang tua kita. Jadi bisa orang tua kita mengangkat derajat kita, bisa juga kita mengangkat derajat orang tua kita. Kemudian di sini jelaskan ya sebuah pernyataan ya. Pernyataan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak keturunannya ya, karena berkah dari amal bapak-bapak mereka. Adapun keutamaan dari Allah kepada bapak-bapak mereka adalah dari berkah doa anak-anak mereka. Tuh ya, jadi ikhwani fillah ya. Keutamaan dari Allah ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keturunan-keturunan karena berkah dari amal bapak-bapak mereka. Jadi karena amalan bapak kita atau ibu kita bisa dimasukkan atau diangkat derajatnya di dalam surga. Bisa juga di sini jelaskan keutamaan dari Allah juga kepada bapak mereka adalah karena berkah doa anak-anak mereka. Doa anak yang soleh ya. Karena amalan seorang hamba itu di dunia itu terputus kecuali 3 perkara. Misal kita anak yang soleh, orang tua kita dulunya bukan termasuk orang yang soleh. Ya dia masih melaksanakan ibadah-ibadah. Dia juga termasuk orang muslim atau beriman. Tapi tidak termasuk orang yang soleh. Kemudian qadarullah ya, dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena amalnya kurang misalnya, atau karena beberapa dosa di masa lalu. Maka kita sebagai anak yang soleh bisa mendoakan orang tua kita dan menjadi pemberat amalan bagi orang tua kita. Seperti itu. Kemudian ya selanjutnya ya, pernyataan di bawah ini ya, orang tua bisa mengangkat derajat anaknya di akhirat kelak. Jadi tadi jelaskan bahwasanya orang tua kita itu bisa mengangkat derajat anaknya, kita atau cucu kita dan lain sebagainya di akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Ya, yang tadi, pertama amal jariah, ilmu yang bermanfaat
Yang terakhir itu doa anak yang soleh. Ya, maka sebisa mungkin kita menjadi anak yang soleh. Ya. Ingin tanyakan? Cukup, ya. Jadi ya, tadi kita telah membahas berapa bab ya. Yang pertama, ya, kita telah membahas beberapa perkara yang bukan didurhaka kepada orang tua ya. Seperti misalnya menolak ajakan keluar dari agama Islam, atau misalnya bercerai, berintahkan untuk bercerai sedangkan orang tua kita bukan orang yang saleh. Kemudian juga ya, pembahasan tentang hukum mencium tangan dan kaki orang tua. Ada yang diperbolehkan, ada yang sepatutnya tidak dilakukan. Kemudian juga ya, orang tua dan anak saling mengangkat derajatnya di akhirat. Jadi kita bisa mengangkat derajat orang tua kita, dan orang tua kita bisa mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya untuk diri anda sendiri dan umumnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.